Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah bareng-bareng intisari dari workshop Semesta Academy tentang gimana caranya bikin konten yang kuat dan otentik. Kita akan belajar cara mengubah apa yang kalian tahu menjadi cerita yang bukan cuma didengar, tapi benar-benar nyampe ke hati audiens. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Pikirin sejenak. Ini bukan cuma soal ngubah hidup audiens kalian, tapi juga hidup kalian sendiri sebagai kreator. Karena, percaya deh, satu cerita yang tepat, yang benar-benar terhubung, punya kekuatan buat ngelakuin itu. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, lihat di layar, ini contoh nyata. Di kiri, cuma sebuah Twitter sederhana soal makna rumah, cerita yang personal banget. Terus di kanan, itu pesan dari Falcon Pictures, rumah produksi gede yang mau ngangkat cerita itu jadi film. Gila kan? Ini bukti nyata kalau cerita yang jujur, sekecil apapun, potensinya luar biasa. Oke, pertanyaannya, mulainya dari mana? Perjalanan ini tuh dimulainya dari dalam diri kita sendiri. Langkah pertama buat setiap kreator adalah ngeliat ke dalam dan ngenalin apa sih sebenarnya keahlian unik yang kita punya. Nah, ini fondasinya. Sebelum mikirin audiens, platform, atau algoritma, kita harus lihat ke diri sendiri dulu. Personal branding yang kuat itu dibangun di atas apa yang emang udah kita tahu, apa yang kita kuasai, dan apa yang benar-benar kita peduliin. Yang menarik banget dari sini adalah konsep diversifikasi ilmu. Jadi keahlian inti kalian, misalnya jago nulis komedi, itu bukan jalan buntu. Anggap aja itu pusat dari jaring laba-laba. Dari satu keahlian, itu kalian bisa bikin blog, nulis buku, jadi pembicara, bahkan jadi sutradara. Ini nunjukin betapa luasnya potensi dari satu keahlian yang kalian asah. Biar lebih praktis, coba deh luangin waktu bentar buat jawab 3 pertanyaan ini. 1. Apa sih pengetahuan inti kalian? 2. Dari situ bisa jadi produk atau konten apa aja. Dan yang paling penting, nomor 3, kalian tuh mau dikenal sebagai orang yang kayak gimana sih? Jawaban dari sini bakal jadi peta jalan kreatif kalian. Oke, kalau tadi kita udah nemu apanya, sekarang kita cari kenapanya. Ini langkah berikutnya yang super penting. Nentuin satu prinsip inti yang bakal jadi kompas buat semua konten kalian. Jadi, apa sih prinsip pemandu itu? Anggap aja ini kayak UUD-nya channel kalian. Cuma satu kalimat jelas yang rangkum semua hal yang kalian perjuangkan. Ini yang bikin kalian tetap fokus dan bikin audiens tahu, oh, dari channel ini gue bakal dapat ini. Cara nemunya tuh sebenarnya simpel banget. Pertama, mulai dari kegelisahan. Masalah apa sih yang bikin kalian gatel pengen ngomongin? Kedua, tetap di jalur keahlian kalian. Dan ketiga, yang paling penting, jadi diri sendiri. Jujur, orisinalitas itu mata uang paling mahal di dunia konten sekarang. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh ini. Prinsip ini jujur, keren banget. Jelas banget tujuannya, memperkenalkan teh, unik pendekatannya, pakai data, hipotesis, pengalaman, dan ngasih janji yang spesifik ke audiens. Siapapun yang baca ini langsung klik, oh channel ini bahasnya bakal kayak gini. Oke, fondasi di dalam diri udah kuat nih. Sekarang waktunya kita lihat keluar. Kita nggak bisa bikin konten yang nyambung kalau kita nggak tahu mau nyambung ke siapa. Yuk kita omongin soal audiens. Buat ngenalin audiens, kita mulai dari yang dasar dulu. Siapa mereka? Tinggal di mana? Umurnya berapa? Info demografi dasar ini aja udah bisa bantu kita nentuin gaya bahasa, topik, bahkan jam posting yang pas. Tapi, nah ini yang paling penting. Jangan pernah cuma nebak-nebak. Data itu teman baik kalian, tapi eksperimen itu guru terbaik kalian. Coba bikin macam-macam konten, terus lihat mana sih yang paling disukain sama audiens, dengerin masukan mereka, baca datanya, dan perbaiki terus strategi kalian. Kita udah punya keahlian, prinsip, udah kenal audiens juga. Sekarang, bagian paling serunya nih, gimana cara ngerangkai semuanya jadi cerita yang bikin nagih. Ini bagian taktisnya. Kalau ada satu hal yang harus kalian ingat dari obrolan kita hari ini, ya ini dia. Tugas utama kalian sebagai pencerita itu bukan ngasih semua jawaban, tapi bikin audiens kalian penasaran setengah mati. Pancing rasa ingin tahu mereka, dan mereka bakal ngikutin kalian kemana aja. Terus, gimana cara mancingnya? Ada satu formula copywriting yang ampuh banget. Benturin dua hal yang kontras. Ambil sesuatu yang biasa, yang semua orang tahu, terus sandingin sama situasi yang besar, yang nggak terduga atau yang dramatis. Kombinasi ini langsung bikin tegang dan menarik. Nah, ini contoh yang sempurna. Di kiri, kita punya fakta. Teh mengandung tanin. Oke, informatif, tapi jujur aja, ngantuk bacanya kan? Sekarang bandingin sama yang kanan, yang diubah jadi pertanyaan. Kenapa gigi jadi kuning setelah minum teh? Tiba-tiba jadi personal kan? Jadi bikin penasaran. Itulah kekuatan kontras. Tentu aja, cerita di media sosial itu seringnya visual. Soal teknis nih, jangan pusing dulu. Kamera terbaik itu ya kamera yang ada di kantong kalian sekarang. Yang penting, pastiin suaranya jernih.
Audiens tuh lebih gampang maafin video yang gambarnya agak goyang daripada suara yang kresek-kresek. Dan terakhir, subtitle itu wajib hukumnya buat aksesibilitas dan buat yang nonton tanpa suara. Jadi, kita udah ngikutin perjalanannya dari A sampai Z. Mulai dari nemuin keahlian, nentuin prinsip, kenalan sama audiens, sampai jago ngeracik cerita. Semua ini, kalau digabungin, bakal ngebangun aset kalian yang paling berharga. Ya cerita unik kalian itu sendiri. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat kalian. Dari semua yang udah kita bahas, apa sih prinsip pemandu kalian? Coba deh bikin jadi satu kalimat yang jelas dan kuat. Ini langkah pertama kalian buat bikin konten yang benar-benar punya nyawa dan terhubung. Makasih udah nyimak, dan selamat berkarya!